Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dinihur Cahyanto dari Program Studi Sistem Informasi SI 301. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan materi mengenai komunikasi data dan jaringan. Nah, sehingga, pada kesempatan kali ini terdapat 5 materi ya, teman-teman. Yang pertama adalah mekanisme mengenai pengiriman data. Kemudian yang kedua adalah encoding dan modulasi. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan mengenai transmisi data. Yang keempat adalah metode untuk bagaimana meminimalisir terjadinya suatu error ya. Yang terakhir adalah transmisi, bagaimana terjadi prosesnya delay. Nah, oke, yang pertama adalah mekanisme pengiriman data. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan, memaparkan mengenai apa sih yang disebut dengan data, dikirimnya data di jaringan komputer ini. Nah, dengan menggunakan model OISI atau singkatan dari Open System Interconnection, di mana kita memiliki ya 7 lapisan utama, seperti adanya perangkat keras jaringan, kemudian adalah media transmisi, dan yang ketiga adalah protokol komunikasi. Perangkat keras jaringan ini terdiri dari router, kemudian ada switch hub, adalah kabel, di mana dimungkinkan untuk mengkonektivitaskan transmisi data antar perangkat dan jaringan komputer. Kemudian adalah media transmisi, di mana media transmisi ini dapat berupa kabel, fixed pair, koaksial, fiber optik, ataupun kabel seperti jaringan Wi-Fi yang kita gunakan pada saat ini. Kemudian adalah protokol komunikasi, di mana protokol komunikasi ini terdiri dari standar yang mengatur bagaimana data itu dikirim dan juga diterima, seperti TCP atau IP, kemudian ada HTTP dan juga FTP. Nah, permulaannya itu seperti ini ya, teman-teman. Seperti kita membayangkan bagaimana pesan seperti halo itu dikirimkan melalui telepon seluler kita. Nah, itu dimulai dari application layer, teman-teman. Di mana application layer ini adalah suatu lapisan yang paling utama, seperti WhatsApp kita ya. Kemudian turun ke presentation di layar atau screen di device kita. Kemudian dari hal tersebut akan dibuat format melalui enkripsi, teman-teman. Lalu ada session layer di mana koneksi dan transport layer adalah potongan dari segmen seperti protokol komunikasi yang terlihat tadi, TCP gitu ya. Nah, seperti ini alur diagramnya, teman-teman. Yang pertama kita adalah memiliki komponen utama pengiriman data. Nah, diagram ini menunjukkan aliran bagaimana data itu dikirim melalui perangkat ya. Media transmisi ini dan juga perangkat penerima dengan protokol komunikasi yang mengatur proses pengiriman data. Kemudian ada proses encoding dan modulasi, di mana data digital itu dapat dikonversi menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi, di mana nantinya menggunakan teknik encoding seperti Manchester dan modulasi seperti ASK, FSK, dan juga PSK. Nah, lalu ada metode minimasi bit error ya, di mana teknik ini atau error detection ini, CRC, parity, dan checking ini digunakan bersama dengan protokol ARG untuk dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit. Nah, biasanya penyebab bit error ini itu terjadi akibat gangguan elektromagnetik ya, teman-teman, yang seperti arus sinyal yang berbeda, kemudian ada noise pada suatu komunikasi yang dapat menyebabkan perubahan nilai bit selama transmisi. Nah, alurnya ini
Seperti halnya bits yang menyeberang melalui media transmisi ataupun kabel tembaga, di mana fiber optik ataupun WiFi perangkat penerima di sana akan ada namanya proses balik ya, di mana physical ini bakal naik lagi ke application. Komponen utamanya itu apa? Komponen utamanya itu adalah lapisan OS itu tadi teman-teman, atau Open System Interconnection. Nah, lalu ada hardware yang seperti NIC atau Network Interface Card yang ada di laptop atau PC kamu, di mana switch ini dapat menghubungkan jaringan lokal. Kemudian router antar jaringan, hook repeater, dan juga membuat sinyal lemah, ya. Tanpa ini semua, data hanya sebuah angan-angan teman-teman, karena ibaratnya seperti kurir JNE yang pemesannya itu dapat dipindah atau dibongkar. Lalu bagaimana proses encoding dan modulasi data itu berjalan? Nah, encoding dan proses data ini berjalan dengan menggunakan tiga, ya, tiga tahap. Yang pertama ada definisi encoding data, di mana encoding data ini adalah sebuah konversi informasi dari satu format ke format yang lain, di mana ini dapat memfasilitasi transmisi data ke dalam jaringan komputer. Kemudian ada jenis-jenis encoding, di mana jenis-jenis encoding ini dapat meliputi tiga ya teman-teman. Yang pertama ada ASCII, kemudian Unicode, dan juga binary encoding. Di mana ketiga hal ini itu digunakan untuk dapat mempresentasikan data dalam bentuk yang dapat ditransmisikan. Kemudian yang ketiga adalah proses encoding, teman-teman. Di mana data asli yang tadi itu dapat diubah menjadi sinyal digital melalui konvensi biner. Kemudian dimodulasi menjadi sinyal yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Nah, ibaratnya itu seperti media analog, seperti radio ya, teman-teman ya, atau telepon dengan komponen lama. Nah, mereka itu semua membutuhkan modulasi yang diubah menjadi mengubah digital menjadi analog. Nah, jenisnya itu ada ASK atau amplitude shift keying ya, di mana nantinya akan diganti menjadi kekuatan sinyal. Sinyal satu sama dengan kuat dan sinyal 0 sama dengan lemah. Nah, kemudian FSK ini dapat mengganti frekuensi tinggi menjadi rendah. Kemudian PSK mengganti fase zero menjadi satu dan 180 derajat menjadi nol. Nah, modernnya seperti pada saat ini adalah QAM atau Quarter Amplitude Modulation, di mana ini dapat menggabungkan amplitude yang dapat mengirimkan gigabyte per detik. Dan ini cukup krusial, teman-teman, terutama untuk pada jaringan WiFi dan juga jaringan network ya. Karena tanpa encoding atau modulasi ini, data itu hanya final di device kita saja. Nah, ini adalah berbagai macam teknik modulasi ya terhadap sinyal. Ada modulasi sinyal ini itu dapat mengubah karakteristik sinyal menjadi eh, pembawa atau carrier berdasarkan sinyal informasi untuk mentransmisikan data ke dalam jaringan komputer yang lebih efisien. Kemudian yang tadi yang saya bilang tadi teman-teman FSK. Nah, FSK ini adalah teknik modulasi digital yang meliputi amplitude shift keying, di mana nantinya ya FSK ini itu dapat mengganti frekuensi tinggi menjadi frekuensi yang rendah gitu teman-teman. Nah, kemudian ada proses encoding data. Nah, encoding data ini mengkonversi informasi digital menjadi format yang sesuai dengan transmisi menggunakan teknik seperti Manchester, encoding, NRZ, dan juga RZ. Nah, modulasi analog versus digital. Nah, modulasi analog versus digital ini dapat memodifikasi sinyal yang kita bawa atau carrier secara kontinu, teman-teman ya. Sementara modulasi digital ini dapat mengubah parameter sinyal secara diskrit menjadi nilai bit data. Seperti itu.
Nah, lalu mengapa bit error ini dapat terjadi? Nah, penyebab bit error ini dapat terbagi menjadi tiga ya, teman-teman. Oke, saya sederhanakan. Yang pertama adalah gangguan sinyal ya. Otomatis kalau misalkan sinyal terganggu, eh, bit error ini akan terjadi karena sinyal mengalami gangguan selama transmisi, di mana perubahan bit yang dari nol menjadi satu ataupun sebaliknya itu dapat mengganggu terjadinya bit error. Kemudian intervensi dari elektromagnetik, teman-teman. Nah, gelombang elektromagnetik ini dapat bersumber dari beberapa perangkat lain. Contohnya seperti kita menggunakan microwave ya. Microwave itu juga memancarkan gelombang elektromagnetik, teman-teman. Apabila kita sedang menggunakan handphone ataupun kita sedang berkomunikasi dengan menggunakan jaringan telepon, lalu kita dekatkan dengan microwave, itu akan terjadi suara yang mungkin kita akan dengar seperti kaset rusak gitu ya, teman-teman ya. Nah, prosesnya ini karena terjadi akibat itu tadi, teman-teman, karena gangguan dari gelombang elektromagnetik tadi, teman-teman ya, yang mengakibatkan bit ini terpecah gitu. Bit ini terpecah pada si penerima yang dekat dengan gelombang elektromagnetik tersebut. Lalu ada namanya kelemahan media transmisi, teman-teman. Nah, hal ini tuh sering kita temukan di dunia sehari-hari ya. Seperti pada saat kita sedang menggunakan jaringan seperti itu ya, eh, atau sedang di pedalaman gitu ya. Itu otomatis transmisi ini memiliki jaringan yang lemah itu, teman-teman. Karena kualitas kabel ataupun media kabel itu dapat menyebabkan pelemahan sinyal dan meningkatkan kemungkinan terjadinya bit error saat pengiriman data. Nah, sekarang bagaimana cara untuk meminimalisir bit error secara maksimal? Nah, yang pertama, untungnya kita memiliki sebuah solusi ya. Yang pertama kita menggunakan namanya error detection ya, di mana partisi bit ini atau hitung ganjil atau genap, kemudian ada CRC, cyclic redundancy check, dan juga membuat polynomial division. Dengan menggunakan deteksi burst sampai dengan ribuan bit. Lalu correction hemming, teman-teman. Dengan menggunakan kode tambahan seperti parity bits spesifik untuk membuat fix single error ya. Jadi untuk mendeteksi kesalahan ini kita dapat menambahkan bit redundancy ya seperti party check, checksum dan juga CRC gitu, teman-teman. Nah, lalu ada namanya forward error, teman-teman, atau FEC ya, dengan cara mengirimkan redundan dari awal agar penerima dapat memperbaiki sendiri tanpa meminta ulang. Nah, apakah ada tips lain, teman-teman? Oh, ada. Yaitu dengan cara menggunakan modulasi tahan noise seperti QAPSK. Atau ini adalah peningkatan dari SNR ya, teman-teman ya, atau signal to noise ratio. Ya, cara fisiknya itu adalah menggunakan seperti antena ya, antena directional ataupun kabel shield, ataupun bisa juga menggunakan repeaters dengan jarak tertentu. Hasilnya, bit error rate itu dapat turun drastis, teman-teman, sampai dengan 10 sampai 12 kali lipat gitu. Nah, lalu bagaimana cara untuk menangani proses delay? Penyebab dan cara minimalisir itu bagaimana? Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih proses delay ini? Proses delay ini adalah suatu keterlambatan ya, teman-teman. Perlambatan karena apa? Karena pengiriman data yang terjadi karena pemrosesan informasi di setiap node jaringan. Dan ini dapat menyebabkan waktu transmisi data menjadi lebih lama. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena pemrosesan paket data, antrian pada router, konversi protokol, ataupun enkripsi atau deskripsi, dan juga keterbatasan bandwidth yang menghambat aliran data. Nah, bagaimana cara meminimalisirkannya? Itu dengan cara kita upgrade, teman-teman, upgrade router high performance, atau kita ganti
ASEC atau chip cepat ya, dengan menggunakan CDN, yaitu Content Delivery Network, di mana kompresi data atau GZIP, Quality of Service, Parallelism FYP atau video, kemudian mengoptimasi TCP atau Congestion Control dan Cache Content. Nah, hasilnya itu dapat menurunkan delay turun sampai dengan 50-80%. Nah, dampak dari proses delay ini apa tuh teman-teman? Nah, dampaknya ini terjadi dapat meningkatkan eh, penurunan kualitas layanan seperti pada aplikasi real time atau pada saat kita menggunakan video streaming gitu ya. Dan ini dapat menimbulkan suatu gejala tersendiri ya teman-teman ya. Bisa jadi kita stres gitu ya karena delay seperti ini. Nah, cara penanganannya itu tadi kita harus menambahkan atau mengganti device kita dengan menggunakan upgrade router high performance. Nah, cukup sekian penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.